Oke, di sini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit. Tapi sebelum membahas lebih jauh mengenai larutan elektrolit itu apa, kita harus mengetahui dulu larutan sendiri itu apa. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melihat pada gambar di mana larutan adalah campuran homogen antara zat larut dengan pelarut. Contohnya pada larutan garam di mana garam sebagai zat larut dan air sebagai zat pelarut. Dan contoh lainnya terdapat pada larutan gula yang di mana hal tersebut sama seperti halnya dengan larutan garam di mana gula sendiri sebagai zat larut dan air sebagai zat pelarut. Larutan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit di mana ia terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutannya sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit di mana di dalam larutannya tidak terdapat ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, karena adanya ion-ion di dalam larutan elektrolit itu menyebabkan larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua, karena seperti yang kita tahu semakin banyak ion-ion di dalam suatu larutan, maka semakin besar pula kuat arus yang akan terjadi. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat, yaitu semakin banyak ion-ion di dalamnya maka semakin kuat arus listriknya. Yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu mengandung sedikit ion. Nah, untuk larutan elektrolit kuat sendiri ditandai dengan adanya nyala lampu ketika diuji dan adanya gelembung gas pada larutan, dan itu gelembung gasnya banyak. Nah, untuk elektrolit kuat sendiri ia terionisasi sempurna ditandai dengan tanda panah yang menuju pada satu arah, di mana HCl terionisasi sempurna menjadi H+ plus Cl-. Untuk derajat ionisasinya sendiri yaitu mol terionisasi sama dengan mol mula-mula. Nah, untuk elektrolit lemah sendiri ketika diuji ia hanya menghasilkan nyala lampu yang redup bahkan tidak menghasilkan nyala lampu. Dan untuk gelembungnya sendiri ia hanya menghasilkan sedikit gelembung. Nah, untuk ionisasinya sendiri elektrolit lemah ini hanya terionisasi sebagian ditandai dengan adanya tanda panah bolak-balik, tanda panah setengah bolak-balik ya. Nah, untuk contohnya yaitu CH3COOH yang terionisasi sebagian menjadi CH3COO- plus H+. Nah, untuk derajat ionisasinya sendiri dapat kita lihat sebagai berikut ya. Nah, untuk non-elektrolit sendiri dia tidak menghasilkan nyala lampu, tidak ada gelembung, dan tidak terionisasi. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu jika suatu zat padat dilarutkan dalam sejumlah air, ternyata larutan yang dihasilkan dapat menghantarkan arus listrik. Hal tersebut berarti, seperti yang kita ketahui dalam soal, kita dapat menggarisbawahi yang pada kalimat ternyata larutan yang dihasilkan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu saja sudah memberitahu bahwa yang dimaksud dengan soal tersebut yaitu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, hal tersebut berarti A. Air dapat menghantarkan arus listrik jika terdapat zat padat di dalamnya. Nah, tidak semua zat padat dapat menghantarkan arus listrik. Masalahnya. Nah, yang kedua, di dalam air zat padat tersebut terurai menjadi atom-atom. Sudah jelas kan bahwa tidak ada zat padat yang dapat menghantarkan arus listrik jika terurai menjadi atom-atom. Nah, ketiga yaitu di dalam air zat padat tersebut terurai menjadi molekul. Tidak juga di dalam air zat padat tersebut terurai menjadi ion-ion. Nah, itu sudah jelas seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, sekian dan terima kasih.